فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hunaka jawabun akhar. Dan di sana terdapat jawaban yang lain. Jawaban tentang berhujjahnya Adam alaihissalam terhadap Musa alaihissalam tatkala dicela Nabi Adam, maka Nabi Adam membela diri dengan takdir. Jawaban yang pertama, bahwasanya yang dicela oleh Musa kepada Adam adalah musibah, bukan maksiat. Dikarenakan maksiat tersebut Nabi Adam telah bertaubat darinya, sehingga kecil kemungkinan atau bahkan bahasanya Syekh Ibnu Utsaimin mustahil Nabi Adam yang termasuk ulul azmi berani mencela ayahnya sendiri dikarenakan suatu dosa, suatu maksiat yang dia sendiri telah bertaubat darinya. Sehingga yang lebih dicela oleh Nabi Musa adalah musibahnya, yaitu keluarnya mereka dari surga dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Jawaban yang kedua, wa hunaka jawabun akhar, dan di sana ada jawaban yang lain. Asyara ilaihi Ibnu Qayyim rahimahullah, yang diisyaratkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Waqala, dan beliau mengatakan, al-insanu idza fa'ala al-ma'siyah, seseorang jika dia telah melakukan kemaksiatan, wahtajja bil qadari 'alaiha ba'da taubati minha, kemudian dia membela diri dengan takdir atas kemaksiatan tersebut setelah dia bertaubat darinya, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa baginya. Sehingga boleh seseorang berhujjah setelah dia melakukan kemaksiatan, boleh dia berhujjah dengan takdir dengan syarat dia telah bertaubat dari kemaksiatan tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Adam. Ini jawaban yang kedua. Boleh berhujjah dengan takdir untuk kemaksiatan yang dilakukan dengan syarat dia telah bertaubat darinya. Silahkan dia bawakan hujjahnya, dia bawakan alasannya, dia bela dirinya dengan beralasankan dengan takdir. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah annahu laula maka ahadun ala fi'lil ma'siyah ba'da an tubta minha, bahwasanya jika seseorang mencelamu atas perbuatan kemaksiatan setelah engkau bertaubat darinya, wa qulta, dan engkau katakan, hadza bi qada'illahi wa qadari, ini terjadi dengan ketetapan dan takdirnya Allah, wa astaghfirullah wa atubu ilaih,
dan aku beristighfar, meminta ampunan dan bertaubat kepadanya. Wa ma asbaha dzalik, dan kalimat yang semisal itu, fa innahu la haraja 'alaika fi hadza. Maka tidak ada dosa bagimu dalam masalah ini. Boleh kamu berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang terjadi darimu yang kamu telah bertaubat darinya. Ini jawaban yang kedua, jawaban Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Fa'adamu ihtajja bil qadari ba'da an taba min. Maka Adam alaihissalam berhujjah dengan takdir setelah beliau bertaubat darinya. Wa hadza la syakka annahu wajhun hasan. Ini tidak diragukan adalah sisi yang bagus. Ini jawaban yang bagus ini sebenarnya. Lakin yub'iduhu anna Musa la yumkin an yaluma Adam ala maksiatin taba minha. Hanya saja yang menjadikan jawaban ini jauh, tidak mungkin Nabi Musa mencela Nabi Adam, padahal itu ayahnya, ayah kita semuanya. Tidak mungkin Nabi Adam mencela Nabi Musa atas kemaksiatan yang dia sendiri tahu Nabi Adam telah apa ini? Bertaubat darinya. Sehingga ini kecil kemungkinannya. Sehingga jawaban ini sebenarnya bagus, cuman kurang kuat. Kenapa? Mustahil atau kecil lah kemungkinan kalau yang dimaksudkan dengan celaannya Nabi Musa ini, Musa mencela apanya? Kemaksiatan yang telah Nabi Adam bertaubat darinya. Ini kecil. Meskipun secara hukumnya ya boleh saja seseorang berhujjah dengan apa ini? Dengan takdir untuk membela dirinya yang dari suatu kemaksiatan yang dia telah apa ini? Bertobat dari. Tapi kisahnya kayaknya nggak mendukung untuk itu. Karena kecil kemungkinan Nabi Musa mencela Nabi Adam yang itu merupakan ayahnya untuk sebuah kemaksiatan yang Nabi Adam sendiri telah apa ini? Berlepas diri darinya. Sehingga zahirnya Syekh Ibnu Utsaimin lebih memilih atau menguatkan jawaban yang pertama, bahwasanya yang dicela oleh Nabi Musa alaihissalam dari Nabi Adam dan yang dibela oleh Nabi Adam atas dirinya itu adalah musibah, bukan maksiat. Paham ya? Nah, ini kan sebab akibat. Sebabnya maksiat, kemudian timbul akibatnya berupa musibah, keluarnya mereka dari surga. Paham ya? Sehingga khilafnya di sini, mana yang dicela sebenarnya oleh Nabi apa ini? Nabi Musa yang muncul dari Adam ini. Maksiatnya kah atau apanya? Musibahnya. Pendapat pertama mengatakan yang dicela adalah sebenarnya apanya? Musibahnya. Sehingga Adam berhujjah dengan takdir atas musibah yang telah ditakdirkan oleh siapa ini? Allah. Sehingga benar tidak? Ya benar, ya musibah ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nabra'aha, kata Allah, sebelum kami menciptakan musibah itu sudah Allah apa ini? Takdirkan musibah tersebut akan terjadi. Nah, pendapat yang kedua mengatakan yang dicela adalah apanya? Adalah sebabnya, yaitu kemaksiatannya. Tapi ini kecil kemungkinannya. Masa Nabi Musa berani mencela Nabi Adam yang merupakan ayahnya untuk sebuah kemaksiatan yang Adam sendiri telah apa ini? Berlepas diri darinya. Sehingga kurang pantas gitu loh. Masa seorang anak dia mencela ayahnya atas suatu dosa yang dia sendiri telah apa ini? Bertaubat darinya. Tapi lebih cocok celaan itu lebih kepada apanya? Musibah, bukan kepada maksiat. Nah, warajjah Ibnul Qayyim qaulahu hadza bima jara lin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Ibnul Qayyim menguatkan ucapannya ini, jawaban beliau, bahwasan celaannya pada apanya? Jawaban Ibnul Qayyim bahwasanya celaannya pada yang ini kan ujung-ujungnya jauh. Dua-duanya ujungnya musibah, maksiat, bahwasanya Ibnu Qayyim menguatkan ucapannya ini, pendapatnya beliau ini, bahwasanya yang dicela dari Nabi Adam oleh Nabi Musa adalah pada maksiat.
dengan apa yang terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hina tarafa Aliyan wa Fatimah radhiyallahu anhuma, ketika beliau mengetuk Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma lailatan, pada suatu malam. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua salat malam? Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka berkata Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anfusuna biyadillah, jiwa kami kan di tangannya Allah. Ketika mati, jiwa kita ditahan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang belum takdirnya untuk mati dikembalikan lagi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang takdirnya mati ya tetap ditahan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidur itu adalah kematian kecil. Mahfum ya? Udah setengah mati sebenarnya itu. Nah, hanya saja yang belum waktunya mati dikembalikan lagi apanya? Ruhnya. Nah, kemudian jiwanya. Kemudian yang takdirnya mati ya tetap saja ditahan. Nah, makanya begitu banyak zikir dan adab untuk mau apa ini? Tidur. Kayak mau persiapan apa ini? Memang harusnya kayak gitu kan? Berwudu, tidur ngadap ke kanan, bacaannya paling banyak kayak mau tidurin. Ayat kursi lah, inilah bacaan-bacaannya. Nah, memang mau nyerahkan apa ini? Mau nyerahkan diri, mau nyerahkan nyawa ini sama Allah, titip dulu. Nggak tahu besok balik lagi apa? Enggak. Nah iya kan? Ini kalau kita mau mikir aja, mungkin tidur ini payah kalau mikir kayak gitu. Tapi kadang nggak mikir kayak gitu, kita tidurnya enak aja. Nah, Allah Mustafa. Bahkan disuruh bangun pun nggak bangun lagi, malas bangunnya. Nah, kalau belum datang waktunya nih. Tapi dibangunkan pun payah juga. Dibalik kan udah jiwanya nih, suruh bangun, suruh hidup lagi nggak mau. Masih mau tidur juga. Lah manusia. Nah kata Ali, ya Rasulullah, jiwa kami di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syaa'a an yab'atsana ba'atsna. Kalau dia ingin membangunkan kami, maka kami akan apa ini? Bangun. Ya kan jiwa kami tangan Allah. Kalau Allah ingin bangunkan kami akan bangun. Nah, fantarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadribu fakhidah. Maka Nabi pun berpaling sambil memukul pahanya. Wa qala wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau membaca, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu adalah orang yang paling banyak apanya? Bukan orang sebenarnya, sesuatu. Manusia itu adalah sesuatu, makhluk lah bilang. Makhluk yang paling banyak apanya? Jidalnya. Paling banyak apanya? Debatnya. Nah, suruh sholat malam aja kayak gitu jawabannya. Nah, mungkin kalau kalian bangun tidur, bangun, sholat. Malah nanti lah bangunnya itu kan Allah. Oh ya. Nah, ini paling banyak apanya? Jidalnya. Wa indi, dan menurut saya, anna fi hadzal istidlal bi hadzal hadis nadharan. Bahwasanya berhujjah dengan hadis ini masih perlu dinazar, masih perlu dilihat lagi. Kurang tepat ini. Berdalilnya Ibnu Qayyim dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya yang dijadikan celaan oleh Nabi Musa kepada Adam adalah kemaksiatan. Ini kan seolah-olah Ali sekilas membela diri untuk tidak mau sholat malamnya karena berhujjah dengan takdir siapa ini? Allah Subhanahu wa taala, atas perbuatan dia yang tidak apa ini? Bangun itu. Kalau Allah bangunkan kami akan apa ya? Bangun katanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak tepat dalil ini dijadikan sebagai hujjah. Li'anna aliyan ihtaja bil qadar ala naumi. Bukan atas tidak sholatnya. Dikarenakan Ali itu sebenarnya dia berhujjah dengan takdir atas tidurnya. Wal insan an-naim lahu an yahtaju bil qadar. Dan orang yang tidur boleh dia berhujjah dengan apanya? Dengan apanya? Dengan untuk tidurnya. Itu kan perbuatan yang mubah. Bukan untuk dia meninggalkan apanya? Salatnya. Paham ya? Nah, Ali itu berhujjah dengan takdir atas apanya? Tidurnya dia. Kan makanya dia bilang, jiwa kami tangan Allah. Kalau Allah mau bangkitkan kami akan apa? Bangkit, bangun. Nah. Wal insan an-naim lahu an yahtajja bil qadar li'anna fi'lahu la yunsabu ilaih. Kenapa? Karena perbuatan dia itu tidak disandarkan kepada dia.
perbuatan dia ketika tidur itu kan tidak disandarkan kepada dia karena dia nggak sadar kan. Nah, nggak bisa dia ngatur ini jam sekian nanti aku bangunkan diriku sendiri. Bangun, bangun, bangun. Mana bisa? Yang bangunkan pasti orang lain ya kan. Saat itu perbuatannya tidak disandarkan kepada siapa? Dirinya. Karena dia sedang apa ini? Tidur. Ya, dia jalan pun dia ngelindur pun dia dibilang bukan dia yang lakukan, ya nggak sadar dia kan. Nah, walihada qala Allah Ta'ala fi ashabil kahfi, oleh karena itu Allah menceritakan tentang ashabul kahfi. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Dan kami membolak-balikkan mereka ke arah kanan dan ke arah mana? Kiri. Bukan perbuatan mereka, bukan mereka berbolak-balik. Apa kata Allah? Wa nuqallibuhum. Siapa yang membolak-balik? Allah, karena posisi mereka saat itu sedang mafhum ya? Mereka nggak punya perbuatan saat itu, sedang tidur. Makanya ayatnya apa? Wa nuqallibuhum, dan kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri supaya nggak kena matahari. Yang ada lubangnya di guanya itu. Terus supaya nggak kena panas. Nah, Allah bolak-balikkan. Pas datang matahari dari sana, dibolak-balikkan ke sini. Ketika dari arah, kan dua arah kan. Ketika terbit, ketika naik, ketika tenggelam nanti kan mataharinya kan dari dua arah. Nah, maka dibolak-balikkan ke kanan ke kiri. Perbuatan siapa? Mereka itu para pemuda atau Allah yang berbuat? Saat itu siapa yang berbuat? Allah. Wa nuqallibuhum. Kami membolak-balikkan mereka. Bukan mereka yang berbolak-balik. Kenapa? Mereka sedang apa? Tidur. Sehingga berbolak-baliknya itu nggak disandarkan kepada siapa? Dia, mereka yang sedang tidur. Paham ya? Nah. Fa nasabat taqlib ilaihi. Maka Allah sandarkan pembolak-balikan itu kepada siapa? Dirinya, yaitu kepada Allah. Allah sandarkan pembolak-balikannya kepada dirinya. Bukan dibilang mereka yang membolak-balikan diri mereka. Karena posisinya saat itu mereka saat itu sedang tidur. Nah, ma'annahum humul ladzina yataqallabun. Padahal yang berbolak-balik siapa? Yang melakukan langsung, yang bersinggungan langsung dengan perbuatan berbolak-balik ini siapa? Mereka kan? Mereka. Tapi nggak disandarkan kepada mereka. Padahal mereka nggak yang berbolak-balik. Atau Allah yang berbolak-balik? Siapa? Mereka yang berbolak-balik. Paham ya? Nah, padahal mereka yang berbolak-balik. Tapi tidak dibilang mereka yang berbolak-balik. Allah bilang, wa nuqallibuhum. Kami yang membolak-balikkan mereka. Lakin lamma kana bi ghairi iradatin minhum. Tapi tatkala perbuatan itu terjadi tanpa keinginan dari mereka, lam yudifhu ilaihim. Maka Allah tidak menyandarkan perbuatan itu kepada mereka. Sehingga nggak tepat pakai hujah hadis siapa ini? Ali. Karena Ali bukan berhujah dengan takdir untuk tidak sholatnya, tapi Ali berhujah dengan takdir atas apanya? Tidurnya. Dan itu memang bukan perbuatan siapa ini? Dia. Yang tercela tadi udah bangun, nggak mau juga sholat, udah masuk sholat subuh misalnya. Ini baru. Dia berhujah dengan takdir untuk nggak apanya? Sholatnya. Paham ya? Nah, sehingga dibedakan. Al-wajhul awal fil jawabi an hadithi Adam wa Musa huwa ma dhahaba ilaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Huwa shawab. Dan jawaban yang pertama tentang jawaban dari hadis Adam dan Musa adalah apa yang dipegangi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itulah yang benar. Ini guru dengan murid kan. Sang guru yaitu Syekhul Islam milih jawaban yang pertama, bahwasanya yang dijadikan hujah oleh Adam atas dengan takdir adalah untuk apanya? Musibahnya. Akibat. Dengan akibat. Keluarnya mereka dari surga. Ini yang dijadikan, yang dibela oleh siapa? Oleh Adam. Dengan takdir yang dia sebutkan. Sementara muridnya, Ibnu Qayyim, milih jawaban bahwasanya yang dicela adalah apanya? Adalah sebabnya, yaitu maksiatnya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin memilih jawaban yang pertama tadi. Nah. Idzan, maka kalau begitu, la hujjata lil jabri bihadzal hadits. Maka tidak ada hujjah, tidak ada pegangan bagi seorang jabri yang akidahnya jabriyah dengan hadis ini. Hadis tadi kan dijadikan hujjah oleh siapa? Jabriyah. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu bukan hasil keinginan dan kehendaknya siapa ini? Manusia. Nah, mereka hanya seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Wala lil usah, tidak pula bagi pelaku maksiat
alladzina yahtajjuna bihadzal hadits. Tidak pula bagi pelaku maksiat yang berhujjah membela diri dengan hadis ini. Lihtijajihim bil qadar. Di saat mereka berhujjah dengan takdir. Fanaqulu lahu, maka kami katakan kepadanya, inna ihtijajaka bil qadari 'alal ma'asi. Bahwasanya berhujjahmu dengan takdir untuk kemaksiatanmu, yubtilhu sam'u wal aqlu wal waqi'. Itu didustakan atau dibatalkan dengan as-sam'u, dalil sam'i, Al-Quran dan hadis, wal aqlu dengan dalil akal, wal waqi' dan dengan dalil fakta di lapangan, kenyataan. Sehingga ini akan kita bantah untuk orang-orang yang berhujjah dengan takdir untuk membela dirinya ketika dia melakukan apa ini? Kemaksiatan. Insyaallah pada episode berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehingga ini jawaban yang berapa tambahannya, faedahnya jawaban keberapa ini? Kedua. Hanya saja jawaban ini dianggap lemah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya boleh seseorang berhujjah dengan takdir untuk kemaksiatan yang dia lakukan dengan syarat dia telah bertaubat darinya. Ini sisi yang bagus juga kata beliau, cuman kurang tepat sebagaimana kita sebutkan tadi. Mustahil Nabi Musa yang statusnya sebagai anak mencela orang tuanya untuk maksiat yang orang tuanya sendiri sudah apa ini? Bertobat. Enggak pantas lah untuk kedudukan Nabi siapa ini? Musa. Apalagi Nabi Musa itu salah seorang ulul apa ini? Ulul azmi. Kurang enak lah. Kurang pas dengan kedudukan siapa ini? Nabi Musa. Sehingga lebih pas jawaban Syekhul Islam yang pertama insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.